Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 144 ayat 1 sampai 15. Judul renungan firman Tuhan malam hari ini yaitu karya Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa puji-pujian yang dinaikkan Daud dalam Mazmur ini memiliki ciri-ciri yang bersifat pribadi maupun umat. Bagi pemazmur, Tuhan telah menjadi sekutunya dalam berperang melawan musuh. Tuhan telah menjadi guru yang mengajar dia berperang. Tuhan adalah benteng yang melindungi dia dari serangan musuh. Pemazmur sadar bahwa sebagai manusia, dirinya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sebaliknya, kedahsyatan Tuhan yang dinyatakan melalui alam semesta dan melalui kemenangan para raja keturunan Daud menjadi sandaran kekuatan pemazmur. Oleh karena itu, pujian tak putus-putusnya mengalir dari mulut pemazmur. Kita pun diajak untuk menyanyikan nyanyian yang baru atau memberi kesaksian tentang karya Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam hidup kita. Dalam pasal ini, puji-pujian pemazmur mendapatkan respon dari umat. Umat percaya bahwa Tuhan mendengarkan dan berkenan atas pujian yang dinaikkan kepadanya, dan yang secara khusus memuji karya Tuhan atas raja mereka. Umat percaya bahwa Tuhan pasti memberikan berkat bagi mereka. Berkat pertama yang dipikirkan ialah berkat bagi generasi muda sebagai harapan bangsa. Anak laki-laki menjadi pelindung, sementara anak-anak perempuan menjadi penopang dalam ayat yang ke-12. Berkat yang kedua ialah kesejahteraan bagi bangsa dalam ayat yang ke-13. Dan berkat yang ketiga ialah kedamaian karena perang mendatangkan penderitaan dalam ayat yang ke-14. Pemazmur di sini mengingatkan kita bahwa keseluruhan berkat yang mendatangkan kebahagiaan itu merupakan anugerah dari Tuhan dalam ayat yang ke-15. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa keseluruhan berkat yang mendatangkan kebebasan dan kebahagiaan sesungguhnya merupakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mengasihi kita dan yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani, pastilah akan memberkati kita juga dalam segala hal lainnya. Jadi, jangan ragu meminta berkat-Nya dan jangan pula berhenti mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah kita terima. Yakinlah akan karya Tuhan dalam hidup kita, karena itulah yang terbaik dalam hidup kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam setiap hidup kami sampai saat ini. Ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.